Hai semua, Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Nah, di video kali ini saya akan membahas hal-hal apa aja sih yang wajib kalian ketahui sebelum kalian ke Tanah Suci, baik itu mau umroh atau haji. Nah, kalau gitu simak terus videonya sampai habis. Oke teman-teman, ini dia 7 hal yang wajib kalian ketahui sebelum kalian ke Tanah Suci, baik itu umroh atau haji. Ini dia. Yang pertama adalah keras bukan berarti marah. Maksudnya apa di sini teman-teman? Orang Arab itu cara mengekspresikan sesuatu itu biasanya kan dengan suara keras ya. Kadang kalau kita lihat di bandara misalnya, petugas Arab sedang merisap paspor gitu ya. Kok kelihatannya kayak marah-marah gitu ya. Tapi sebenarnya enggak teman-teman. Ya itulah kadang orang Indonesia memahaminya itu berbeda gitu. Padahal enggak teman-teman, itu emang udah dari sananya logat atau cara bicaranya orang Arab itu keras, tegas gitu. Ada datang dari jauh. Oke teman-teman, jadi jangan aneh melihat seperti itu di bandara, oke? Yang kedua adalah jangan gampang tersenyum pada lelaki Arab. Nah, yang kita ketahui kan orang Indonesia itu terkenal orangnya tuh ramah, sopan gitu ya. Nah ini jangan dipraktekin saat kita ada di bandara Arab Saudi, atau khususnya kalau kita lagi bertemu dengan petugas Arab gitu. Jangan senyum-senyum, jangan ramah banget, jangan terlalu sopan banget, jangan, biasa aja. Karena kenapa? Karena kita bakal dianggap menggoda atau genit oleh pria Arab tersebut. Jadi jangan. Sebenarnya kita cuma ingin menunjukkan keramah tamahan atau kesopanan ya, tapi itu nggak banget kalau kita begitu sama lelaki Arab yang apalagi belum kita kenal gitu. Nah jadi saran saya kalau lagi di bandara Arab Saudi itu muka datar-datar aja gitu, jangan terlalu sopan, jangan terlalu ramah gitu, apalagi kalau ketemu petugas Arab ya. Nah teman-teman, ini juga berlaku bagi kalian yang ingin belanja ke pasar Madinah atau pasar Mekah ya, atau pertokoan yang ada di depan Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ya. Biasanya kan kalau kita umroh pasti mikirin hadiah untuk teman-teman kita atau saudara kita di Indonesia gitu ya. Itu kan kita belanja yang mayoritas pedagangnya itu orang Arab ya. Kebanyakan tuh orang Yaman, orang Mesir, orang Saudi gitu kan. Nah itu kalau bisa kita jangan cengengesan teman-teman. Gitu, jangan terlalu sopan, jangan terlalu ramah karena kita pengen dapat diskon banyak terus kita ketawa ketiwi gitu sama dia. Itu jangan teman-teman. Kalau bisa muka datar aja, biasa aja gitu, oke? Nah next yang ketiga adalah jangan berhias saat sedang umroh. Nah bagi kalian yang suka dandan, jangan diterapin saat kalian sedang umroh ya. Dandan menor, dikembangin, dikondein, dilantein, merah koneng hijau. Apalagi terlalu dandan yang menor banget gitu, kayak pakai blush on, kayak pakai eyeshadow yang tebel, pakai eyeliner yang tebel, terus alis ya kayak stang motor king gitu. Itu jangan teman-teman. Karena kenapa? Karena kalian bakal dianggap ingin menarik perhatian laki-laki. Itu yang salah. Jadi niat ibadah kita kayak kosong aja gitu. Boleh aja berdandan, tapi ya mungkin sekedarnya aja sewajarnya, kayak tepak-tepak bedak sedikit. Pakai bedak boleh, lipstick boleh, alis boleh, namanya juga perempuan. Gitu. Cuman yang belum punya alis, bolehlah bikin alis sedikit gitu. Itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau yang sampai berlebihan, itu jangan teman-teman. Karena nanti bakal jadi pusat perhatian para laki-laki di Madinah, di Mekah saat kita sedang ibadah. Jadi orang yang ibadah juga jadi nggak khusyuk teman-teman gitu. Jadi saya harap nggak usah dandan yang terlalu menor ketika di Tanah Suci. Karena balik lagi ke sini itu niatnya untuk ibadah atau mencari perhatian laki-laki. Atau dua-duanya. Nah, tapi semua itu kembali ke diri kalian masing-masing. Oke? Karena semua itu adalah innamal a'malu binniyat. Curhat dong, Ma. Oke teman-teman? Yang keempat adalah ekspresi bahasa tubuh orang Arab. Nah kalau kalian nanti udah sampai bandara Jeddah atau Madinah, pastikan kalian banyak banget tuh nemuin petugas Arab di bandara. Dan pasti kalian bakal antri untuk cap paspor di kedatangan, terus untuk ambil koper, terus juga nanti diperiksa lagi saat mau keluar bandara. Nah nanti kalian tuh bakal nemuin isyaratnya orang Arab yang menguncupkan jarinya gini ke atas, yang artinya itu adalah sabar sedikit atau tolong sabar sedikit, osbur gitu teman-teman.
Jadi kalian harus paham ya, kalau dia begini berarti walaupun nggak dengan kata-kata, kalau dia begini aja berarti itu kita harus bilang harus sabar. Saat antri itu harus sabar gitu. Itu teman-teman. Bahkan kalau nanti kalian bertemu orang Arab yang bertemu dengan teman dekatnya dan mencium pipi temannya itu dengan bibirnya, itu jangan aneh teman-teman. Bahkan ada yang menempelkan hidungnya satu sama lain seperti ini. Gitu. Sampai hampir bersentuhan bibir mereka masing-masing gitu ya. Tapi Masya Allah ya, karena orang Arab hidungnya panjang-panjang, hidungnya macung-macung, jadi ya nggak kena bibir gitu. Itu jangan aneh teman-teman. Karena hanya hidungnya aja sih yang nempel beberapa detik gitu teman-teman. Itu udah jadi tradisi mereka, apalagi dengan teman dekatnya yang lama nggak ketemu. Nah itu kalian nanti jangan aneh ya ngelihat yang seperti itu. Yang kelima adalah berkendara di sebelah kanan. Nah yang kita ketahui di Indonesia, semua kendaraan baik itu angkutan umum, Transjakarta itu wajib berada di jalur kiri jalan ya kan. Nah kalau Arab Saudi itu kebalikannya teman-teman. Di Arab Saudi itu wajib berada di jalur kanan jalan, termasuk saat menaikkan atau menurunkan penumpang ada di jalur sebelah kanan gitu. Jadi nanti jangan kikuk ya kalau udah sampai di tanah suci teman-teman. Dan yang keenam adalah wanita janganlah bepergian sendirian dan naiklah taksi yang legal. Bagi kalian khususnya wanita yang ingin bepergian saat di tanah suci, entah itu mau belanja, entah itu mau makan, jangan pergi sendirian. Tapi ajaklah suami kek atau teman dari rombongan gitu, atau rame-rame lah nggak apa-apa, sekumpulan cewek-cewek aja gitu. Itu nggak apa-apa teman-teman, masih aman. Tapi kalau sendirian lebih baik jangan. Dan naiklah taksi yang legal, jangan yang ilegal gitu. Karena kenapa? Karena taksi yang legal biasanya itu ada sign-nya ya, seperti taksi pada umumnya gitu. Tapi kalau taksi yang ilegal itu sama aja mobil pribadi dijadiin taksi. Karena kenapa? Karena banyak rumor yang beredar di sini, suami istri saat sedang umroh dan naik taksi yang ilegal. Nah, akhirnya dia dibawa kabur oleh supir taksi itu dan diambil barang berharganya dan diturunin di jalan yang sepi gitu, dan dia nggak tahu itu di mana. Nah, itu kan serem banget ya teman-teman. Apalagi kita baru pertama kali ke tanah suci dan nggak tahu bahasanya pula gitu. Nah, itu bahaya banget sih menurut saya. Itu dia suami istri ya. Gimana kita perempuan jalan sendiri? Pokoknya khawatir aja gitulah. Jadi naiklah taksi yang legal teman-teman, untuk meminimalisir tindak kejahatan yang nggak kita inginkan gitu. Karena kita kan mau sampai tanah air dengan selamat, oke? Iya. Nah sekarang yang 7, yang terakhir adalah mengerti nilai mata uang Arab Saudi. Nah yang kita ketahui mata uang Arab Saudi itu adalah real. Dan jangan sampai kita nggak paham atau terkecoh dengan nilai mata uang Arab Saudi. Seperti kebanyakan orang yang 100 real itu menganggap 100.000 rupiah. Kayak pertama saya dulu juga kayak begitu. 100 real gitu. Saya pikir 100.000, padahal enggak. Terus langsung duit rupiah kita habis aja gitu ya. Karena kita salah menilai gitu. Kenapa harus paham, harus mengerti dengan nilai mata uang Arab Saudi? Karena banyak banget kejadian yang menimpa jemaah umroh atau haji saat sedang belanja di pertokoan depan toko-toko di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi teman-teman. Kayak ada cerita orang yang umroh itu beli kaos kaki di Madinah depan Masjidil Haram itu 100 real teman-teman. Itu kan kesian banget kan. Tapi sih kebanyakan yang menimpa seperti ini itu orang-orang yang udah sepuh ya, orang-orang yang udah tua gitu. Karena dia emang udah nggak ngeliat lah matanya, nggak ngeliat ini uang berapa gitu. Biasanya sih udah rabun lah matanya gitu. Karena pedagang yang nggak jujur itu biasanya udah paham, wah nih orang nggak ngerti real nih kayaknya nih, udahlah kayak ini aja gitu. Karena dia kan cuma memikirkan keuntungan sendiri gitu. Nah jadi bagi kalian yang orang tuanya mau umroh, kalau bisa sih diajarin dulu gitu ya, ini tuh 10 real kayak gini, 50 real kayak gini gitu ya. Atau buat amanat sama pihak travelnya itu, ya temenin lah saat dia mau belanja gitu, biar supaya itu nggak ketipu. Karena saya tuh orangnya paling nggak tega denger orang tua yang kena ketipu gitu. Kalau sama saya tuh saya samperin teman-teman, saya langsung minta mana duitnya gitu. Itu kalau saya teman-teman. Nah gitu, kalau bisa lagi kita harus bisa bahasa lah yang standar-standar aja gitu ya. Tukang bakso nggak jadi dagang, bersarapnya fa, pikulannya fata.
Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Dan agar kami semangat membuat video-video selanjutnya. Dan semoga kita selalu menjadi orang yang selalu bersyukur dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Masalama.